Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan belajar membuat sebuah galeri yang sederhana dengan menggunakan library dari Filepond. Nah, teman-teman bisa lihat di video sebelumnya mengenai Filepond. Nah, di sini kita akan terapkan Filepond dengan form yang sangat sederhana. Ada text area sebagai description, kemudian input file. Lalu nantinya di sini akan muncul view-nya, view image yang kita upload. Dan kita akan terapkan bagaimana mendelete sebuah file. Ya, tampilan ini masih statis, kita belum koneksi dengan Filepond, belum kita pasang di codingan. Begitupun dengan gambar ini masih statis. Nah, untuk codingan started-nya atau codingan awalnya, teman-teman bisa download di GitHub. Linknya bisa lihat di description. Ya, jadi yang kita pelajari di sini yaitu satu mengenai form Ajax, menyimpan dengan jQuery Ajax, lalu kemudian memanggilnya, menampilkannya di sini, kemudian kita akan buat juga mengenai pagination, dan kita buat fungsi delete. Oke? Ya, langsung saja kita buka kode editor kita. Di sini Visual Studio Code. Lalu ya teman-teman kalau sudah download, jangan lupa setting env-nya. Lalu untuk view-nya, kita gunakan file welcome saja ya. Nah, di sini file welcome. Ya, ini tampilan yang sangat sederhana, jadi tidak ada yang spesial. Nah, di sini cuma link Bootstrap, kemudian di sini link untuk Filepond, CSS-nya. Lalu ini untuk style button delete. Kemudian di sini galeri. Nah, ini kita punya form. Formnya di sini. Lalu untuk area image-nya atau result image-nya nanti kita pasang di sini ya. Oke. Kemudian untuk JavaScript-nya seperti ini. Ya, kita punya jQuery, kemudian Bootstrap, lalu Filepond. Oke. Nah, sekarang kita migrate dulu ya, karena ini belum di-migrate. PHP Artisan migrate. Oke, sudah. Lalu selanjutnya kita ini ya, pasang dulu Filepond-nya. Kita terapkan Filepond. Oke, di sini kita sudah punya script untuk Filepond-nya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ID image-nya untuk form. Nah, ini ya, ID image. Oke. Penjelasan ini teman-teman bisa lihat di file sebelumnya. Nah, jadi kita perlu ngatur lagi nih. Untuk di roots-nya, kita buat root ini, upload dan hapus. Oke, kita langsung aja ke web, file web. Ini lalu kita buat di sini roots untuk Filepond ya. Roots untuk Filepond. Ya, jadi roots-nya seperti ini. Kita gunakan group controller. Jadi di sini ada upload, hapus. Ya, ini name, upload, dan hapus yang kita pakai di sini. Welcome. Ini ya, root upload dan hapus. Oke, selanjutnya kita perlu buat ini ya, upload controller. PHP Artisan make controller. Oke, lalu kita lampirkan controllernya di roots juga. Ini, oke, sudah. Ini ya, sudah ada. Kita save. Lalu kita ke upload controller. Nah, kita buat ini ya, dua fungsi yang tadi, store dan destroy. Nah, untuk script-nya kita gunakan script dari video yang sebelumnya ya. Oke, setelah itu kita lengkapi. Ini request, kita perlu ini, perlu apa? Request, parameter request. Nah, di sini. Lalu ini session. Nah, kita pakai juga session.
Kemudian kita lampirkan modelnya, include model, temporary image, oke. Nah, sudah selesai. Kita ambil filenya, ambil inputannya, lalu kita buat file name yang unik. Nah, ini setelah itu kita buat juga sebuah folder baru yang unik menggunakan ini timestamp. Lalu ini session put folder kita letakkan di mana nih? Save session folder. Jadi kita simpan nama folder image-nya itu di dalam session, begitupun dengan file name kita simpan di dalam session, namanya file name juga. Lalu ini kita store atau kita simpan file ini di dalam folder files, folder temporary, tmp, kemudian nama folder yang baru dibuat, dan file name. Ini file name-nya ini ya. Ya, setelah kita berhasil upload file ke dalam folder, atau kita simpan setelah berhasil, nah kita insert datanya ke dalam tabel. Tabel ini ya, temporary image. Oke, sudah, lalu kita kembalikan return success. Oke, nah kemudian untuk destroy, kita gunakan script yang sama juga pada video sebelumnya. Oke, lalu kita perbaiki yang error. Ini file, kita perlu pakai file. Pakai ini ya, yang Vachades ini. Oke, sudah, kita simpan. Ya, untuk file pun sudah selesai. Coba kita tes jalankan. Oke, sudah ya, sudah berhasil. Dan kita bisa lihat di database-nya kita, temporary image masih kosong. Ini kita buka. Coba kita tes satu ya. Kita upload. Oke, berhasil. Nah, coba kita ini running. Oke, ada ya. Nah, kita delete lagi. Oke, berarti sudah jalan ya. Nah, selanjutnya kita mau buat fungsi ini, proses, artinya kita simpan dua-dua ini ke dalam database. Oke, jadi langsung saja kita kembali ke file welcome. Nah, kemudian kita gunakan ini script jQuery Ajax saat kita submit ya, submit ini proses. Oke, jadi kita akan buat ini ya, ID submit user ini ketika diklik, maka akan menjalankan proses penyimpanan ya dengan menggunakan jQuery Ajax. Jadi sebelumnya kita buat aja dulu roots-nya. Ini root, submit. Lalu kita buat di sini saat submit users diklik function we prevent default. Lalu kita buat proses. Nah, ini kita punya script jQuery Ajax seperti ini. Jadi saat ada submit user, maka nah ini mencegah biar dia tidak reload halaman, tidak jalan fungsi default dari submit. Kemudian kita buat proses, kita ganti menjadi processing di tombol button proses ya. Lalu kita buat disable biar tidak terklik lagi. Kemudian kita ambil linknya yang ada di form method tadi, yang action, atribut action. Nah, ini tujuannya kan ke root submit ya. Nah, setelah itu kita jalankan ini perintah Ajax, URL, tujuan, link dari sini. Kemudian header-nya, nah ini kita pasang CSRF token. Kemudian ini post data. Lalu kita ambil semua inputan, new form, menggunakan ini, this. Lalu proses data, false, content type false, kemudian success. Nah, success kita kembalikan button proses biar aktif kembali. Kemudian area untuk deskripsi atau text area ya. Ini file kita kasih nilai kembali kosong.
Nah, ini karena text area. Kalau kita mau ada semacam inputan, kita bisa buat seperti ini ya. Jadi ini input, lalu kita buat aja file kosong. Jadi semua input, elemen input akan dikosongkan kembali. Tapi karena ini text area, jadi ya kita buatnya seperti ini. Ini nama ID pada elemen text area, kemudian kita set menjadi 0. Oke. Kemudian ini ada pack image, fungsi pack image ini nanti kita gunakan, tapi sebentar ini kita matikan dulu. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Ini TOAS tidak perlu. Ya tidak pakai, kita pakainya aja ya, alert gagal. Oke. Nah, jika sudah selesai pada view-nya, script jQuery Ajax sudah selesai, kita lanjut ke root web. Nah, kita buat untuk ini ya, image controller-nya. Jadi kita perlu buat grup untuk ini lagi, image controller, upload dan delete ya, sama menampilkan. Jadi root, oke, root image-nya kita seperti ini. Di sini ada index yang nanti akan menampilkan data. Kemudian ini submit, kita simpan. Kemudian ini delete. Oke, lanjut kita buat image controller-nya. Jangan lupa kita lampirkan lagi kalau kita sudah buat image controller. Nah, ini ada. Oke, lanjut kita masuk ke dalam image controller. Kita buat 3 fungsi ini ya, index, store, dan destroy. Oke, kemudian kita buat fungsi store dulu ya. Di sini kita lengkapi. Kita gunakan aja try and catch. Jadi biar kita tahu kalau ada error. Exception. Oke, ini. Karena kita ingin mengambil data dari image yang baru diupload di fungsi upload controller. Nah, maka kita perlu lihat dia punya session terlebih dahulu. Jadi ini temporary folder dan nama filenya. Ya ini fungsi destroy, maaf. Nah di sini yang kita lihat ini. Jadi ketika baru di upload controller, nah dia sudah set nih session untuk folder yang terbaru folder apa. Kemudian session untuk file name yang terbaru file apa. Nah jadi di image controller kita ambil lagi nih sessionnya. Jadi ini kita buat ya temporary folder. Kemudian kita ambil session get folder. Oh sorry, ini bukan fungsi ini ya. Session bukan yang ini, kita hapus saja. Kita pakai yang ini. Yang kedua nih, Fachades dari Fachades. Nah ini. Berikutnya kita buat untuk yang image filenya. Oke, kita ambil sessionnya. Get file name. Ya, jadi kita tahu di mana folder yang baru saja diupload nih. Lewat file pon yang belum tersimpan di tabel image, masih tersimpan di temporary image. Nah, selanjutnya kita buat ini data temporary. Lalu kita pilih dari model atau kita ambil dari tabelnya, dari tabel temporary image berdasarkan dua ini. Ini where, di mana folder. Ya, jadi kita cek lagi di tabelnya. Jadi apa benar nama folder dan nama file ini ada di tabel temporary image. Oke, berikutnya kita buat default untuk folder foto. Kasih 0 aja, lalu ini juga. Fotonya kasih 0. Lalu kita cek apakah data temporary ini ada. Ini ada.
Jika ada, baru kita perintahkan untuk hapus hapus data di tabel ini, kemudian hapus juga folder yang ada di temporary. Oke, jadi kita buat ini ya. Ini hapus file and folder temporary. Kita buat dulu path-nya. Kita gunakan storage path. Oke, temporary folder. Oke, kita ambil ini ya dari tabel sini, temporary folder. Kemudian temporary image. Oke, path-nya sudah. Selanjutnya kita cek if file exists. Jadi apakah file ini ya, path ini, jadi ini kan nama file. Apakah path ini tersedia? Ya, jika tersedia, kita pindahkan ke dalam folder yang baru ya, ke dalam folder public. Jadi bukan lagi di dalam folder temporary, lalu kita delete. Yang temporary folder ini ya, kita delete. Oke, kita buat ini fungsi storage. Move files temporary. Oke, sudah. Jadi ini yang file lama. Ini yang path lama. Ini yang parameter ini path lama. Lalu kita pindahkan ke file baru atau folder baru di sini yaitu public. Nah, jadi setelah public langsung nama folder dari temporary ini, dari data ya. Data ini. Setelah itu kita buat ini ya, kita ganti nama folder ini variabel folder foto. Nah, kita ganti jadi temporary folder. Kita buatkan nilainya ini juga temporary image. Nah, jika sudah baru kita ini delete temporary file, delete path. Ini ya, path yang lama nih. Nah, kita delete. Kemudian kita hapus rmdir storage path. Oke, nah ini kita hapus nih folder yang ada di temporary ini yang kita hapus ya. Ini hapus file. Nah, ini hapus folder. Oke, lalu kita delete record in tabel temporary ya. Jadi tinggal panggil temporary kemudian delete. Oke. Nah, setelah kita sudah urus semua ini untuk pemindahan file dari folder temporary ke public. Nah, selanjutnya kita perlu insert nih. Insert data yang baru, folder foto dan foto ini ke tabel image. Jadi di sini kita buat kelasnya image. Ini model ya. Ini harusnya model ya. Oke, sudah ada. Kita create. Lalu kita buat di sini folder. Folder foto, kemudian di sini image. Foto.
request description. Oops. Ya, ini variabel request belum kita buat. Nah, di store kita pasang request. Oke, sudah. Lalu kita kembalikan return response JSON. Oke, setelah kita kembalikan ini, nah return status true. Sudah selesai. Lalu kita coba ya. Nah, ini kita simpan juga web. Oke, fungsi store sudah. Sekarang kita coba tes. Kita refresh dulu. Oke, tidak ada masalah. Nah, ini gagal nih. Kenapa nih? Sudah ada gagal nih. Kita coba ulang. Wah, ini gagal nih. Oh, sorry. Ya, ternyata di sini kita punya fungsi di jQuery Ajax kita pakai on click ya, bukan on submit. Harusnya on submit. Ya, ini. Oke, my bad, sorry. Kita refresh ulang. Kita coba. Oke, terhapus. Kita coba lihat di temporary image. Oke, tidak ada. Kita coba di image. Oke, ada ya. Masuk first upload. Berarti kita punya ini berhasil. Nah, sekarang kita mau fungsikan ini nih. Jadi ketika kita upload ini, upload file dan buat deskripsi, maka akan muncul di sini. Nah, maka di konten ini, area ini, kalau kita ingin menerapkan Ajax, ya artinya ketika kita proses, data ini diproses, maka akan muncul data yang baru di sini. Nah, maka sistem yang akan kita buat di aplikasi ini adalah kita pisahkan file yang di sini atau area bagian di sini. Ini kita akan load atau kita akan ambil menggunakan jQuery Ajax. Nah, jadi kita buat sebuah fungsi JavaScript yang isinya itu memanggil file ini, memanggil data ini. Jadi ketika kita proses, klik proses di sini. Nah, setelah ini berhasil, maka kita akan memanggil fungsi JavaScript ini. Oke, begitu ya konsepnya. Oke, biar tidak bingung, langsung aja kita terapkan di codingan. Nah, pertama nih, kita ini nih. Ini kan ada areanya nih, div id result page. Nah, ini kita hapus saja. Oke, kita cut ya, kita cut. Lalu kita buat sebuah file baru di sini, new file. Kita buat aja list view blade.php. Nah, ini kita pasang di sini. Oke. Nah, ini kita hapus, delete. Dan nanti di file ini, list view blade ini, nah kita ambil datanya nih dari database nih. Jadi kita buat aja di sini for each. Oke, for each ini misalnya kita buat results sk kemudian data lalu nah src-nya ini kita buat seperti ini asset storage kemudian data folder lalu ini data image. Oke. Alternate kita buat aja image. Kemudian di sini description data description. Oke, sudah. Oke, jadi file ini nantinya akan kita panggil nih dengan menggunakan jQuery Ajax. Kita kembali ke welcome. Lalu di sini di bagian bawah sini ya. Ini kita tutup dulu nih. Oke, ini.
load data, list view. Kita buat function pack image. Oke, ini Ajax. Oke, ini Ajaxnya seperti ini. Nah, kita ke roots ini, index image. Kemudian ketika sukses, nah kita result page. Kita tampilkan menggunakan HTML. Nah, sekarang kita perlu buat di image controller, fungsi index. Nah, kita load data untuk ini ya, untuk list view. Oke, kita ke image controller, lalu kita ke index, lalu di fungsi index ini kita ambil datanya ya, results, image, kita buat aja all. Nah, kita tes ya ini, return view, kita ambil list view, kemudian kita kirim datanya, results. Oke, sudah. Selanjutnya kita ke welcome blade. Lalu kita jalankan ini atau kita panggil fungsi pack image ya. Nah, ini sudah. Jadi saat kita panggil halaman welcome atau view welcome ini dijalankan, dia akan menjalankan fungsi pack image untuk pertama kali. Dan ketika nanti setelah kita submit proses ya, di sini kita ada submit. Nah, kita panggil lagi nih setelah sukses atau berhasil, kita panggil lagi. Jadi akan dijalankan lagi fungsi ini, yaitu ini ya, yang URL ini, URL root index image. Oke, coba kita tes running ya. Apa ada error? Oke, berhasil, image sudah diambil, hanya gambarnya kita belum ada, belum connect, karena kita ketinggalan, kita install dulu ini ya, jalankan PHP Artisan Storage Link. PHP Artisan Storage Link. Oke, nah sudah nih. Lalu kita coba data ini kita hapus saja dulu. Kita coba refresh. Tes lagi, upload first. Proses, oke. Kita tes lagi yang kedua. Oke, begitu ya teman-teman. Jadi kita sudah berhasil menampilkan view datanya menggunakan Ajax. Selanjutnya kita akan terapkan mengenai pagination. Ya, silakan teman-teman upload datanya sebanyak-banyaknya. Ya, di sini saya upload datanya sebanyak 7 saja. Nah, sekarang kita buat pagination-nya dulu. Nah, kita perlu ke image controller. Lalu kita buat pagination. Ini nomornya kita buat 3 aja ya, 3. Lalu di sini pagination. Nah, sekalian aja ya, kita order aja nih, order by. Jadi yang tampil itu berdasarkan yang terbaru. Oke, sudah. Lalu kita ke list view, kita buat pagination-nya. Results, links, pagination, bootstrap 5. Oke, sudah. Kita coba refresh. Oke, berhasil. Jadi satu halaman, 3 data. Kita ke halaman 2, kita coba ya. Oke, berhasil, hanya jelas tampilannya error ya. Nah, kenapa? Karena ketika kita mengklik pagination-nya, URL halaman 2,
Nah, dia kan ke sini juga nih, ke indeks, ke fungsi indeks. Lalu fungsi indeks kembalikan view, list view. Sedangkan di list view, ini hanya data seperti ini. Tidak ada file CSS atau desain tampilan seperti di welcome ya, kayak gini. Oke, jadi otomatis tampilannya kacau seperti itu, hanya data ini saja yang tampil. Nah, jadi kita perlu terapkan bagaimana ketika pagination itu diklik, nah dia gunakan atau dia akan jalankan fungsi Ajax. Oke, teman-teman bisa lihat di sini di halaman view 2-nya nih. Ini nih. Ini ya, show page source. Lalu kita lihat di elemen. Kita lihat di ini ya, di flex. Bagian sini nih, kita cari kelas pagination. Nah, mana ya? Oke, ini ada. Nah, jadi kelas pagination ini yang akan kita gunakan nama kelasnya. Kemudian kita buat jQuery untuk kelas ini. Ketika diklik, maka dia gunakan sistem jQuery Ajax atau metode Ajax. Oke, langsung saja kita ke welcome. Lalu paling bawah ini ya pagination klik dokumen on, kita klik ini pagination elemen A atau href. Jadi di kelas pagination yang ada linknya atau ada elemen A-nya, nah maka ini kita jalankan fungsi ini event ya variabel event atau E saja ya, bebas itu prevent default. Oke, kita matikan lalu kita buat misalnya ini var link this attribute href. Coba kita ambil. Oke, kita close ini. Kita back, kita refresh. Kita klik halaman 2. Oke, berhasil. Kita telah berhasil dapatkan linknya. Ini untuk pack 2. Kemudian yang ketiga. Oke, ini pack 3. Ya, jadi setelah kita ngambil linknya, nah kita perlu jalankan atau kita perlu menjalankan link ini dengan jQuery Ajax. Nah, di sini kan ada pack image nih. Untuk ngambil data kan. Nah, jadi kita bisa kirimkan aja di sini. Di fungsi ini. Oke, kita coba mainkan. Kita kirimkan teksnya atau kita kirimkan langsung URL-nya ya. Jadi misalnya gini. Ini kita buat aja. Ya, ini kita split. Ya, jadi kita ngambil pack-nya saja nih. Coba, oke ini pack. Lalu kita ini ya. Alert lagi. Coba kita refresh. Kita klik. Oke, ini 2. Kita klik. Oke, ini 3. Ini kasih komen aja. Setelah itu kita ini ya. Panggil fungsi ini. Jalankan fungsi itu, kita kirim datanya nih. Baik, oke sudah. Lalu di sini, page, nah ini. Oke, selanjutnya, ini kan URL dari root index image. Nah, kita perlu tambahkan variabel parameter pack yang nilainya itu adalah variabel ini. Pack ini nih. Nah, hanya di sini kan saat kita panggil pertama kali ketika kita refresh ini halaman, tentunya dia harus kembali ke halaman 1. Ya, kita buat konsepnya gitu aja dulu. Ke halaman 1, kita isi sini 1. Oke, sudah. Nah, begitupun dengan yang di sini. Kita isi 1. Oke, sudah.
Nah, jika sudah, coba kita refresh. Oke. Lalu kita coba jalankan, klik 2. Iya. Klik 3. Oke. 1, 2, 1. Oke, ini kita klik 2. Oke. Nah, jadi ketika kita refresh, oke, dia kembali ke halaman paling terbaru, yaitu halaman 1 ya. Karena kita telah order by ID descending. Oke, begitu ya teman-teman untuk menggunakan pagination dengan Ajax. Nah, caranya seperti itu. Kita perlu pisahkan elemen ini dari halaman utama, lalu kita kaitkan jQuery Ajax dengan link pagination. Selanjutnya, kita aktifkan fungsi delete. Ya, ini sama saja dengan fungsi di pagination sini. Jadi, pertama kita kaitkan button ini dengan jQuery. Oke, lalu kita dapatkan linknya, kemudian kita delete dari controller ya. Nah, pertanyaannya bagaimana jika data ini yang ingin kita delete berada di halaman 2 dan ketika kita delete salah satu data, maka dia harus tetap berada di halaman 2. Oke, coba kita terapkan pertama-tama ya. Kita satu-satu dulu ya kerjanya. Ini kita fungsikan dulu delete. Oke, ini welcome. Kita cek di list view ya. Oke, ini ada button delete, href-nya. Nah, ini kita buat aja langsung. Root. Oke, delete image. Kemudian ini datanya. Oke, sudah. Nah, kita ke welcome lagi. Oops, sorry. Ini kita copy aja nih, button delete, biar tidak lupa. Lalu kita ini delete function, oke. Kita buat aja dokumen, klik button delete, href function. Oke, sudah. Coba kita refresh. Kita klik delete. Oh, delete masih jalan. Artinya kelasnya tadi bukan kelas ya. Ini oke, ini kelas button delete. Oke, ini coba kita nggak pakai karena dia langsung berada di dalam kelas ya. Coba kita refresh. Kita delete. Oke, image 7, data 7 ya. Oke, sudah delete. Ya, ini kita ganti aja link delete. Nah, sekarang kita kirimkan link delete ini ke controller, image controller, yaitu fungsi destroy. Nah, tentunya kita gunakan Ajax. Oke, kita gunakan Ajax seperti ini. URL link tujuan kemana, kemudian kita gunakan ini headers, kirimkan CSRF tokennya, lalu tipenya delete, kemudian saat sukses, nah ini, saat sukses kita akan kembali mereload halaman atau kembali memanggil halaman dengan baris halaman yang sama. Nah, maksudnya ketika di halaman 2, di page 2, maka yang kita kembalikan pun atau yang kita panggil pun harus page 2. Oke, nah tentunya kita pakai fungsi yang masih sama, page image. Nah, pertanyaannya bagaimana kita dapatkan variabel ini nih, variabel page ini. Nah, caranya kita buat variabel page ini menjadi global ya. Jadi kita pasang di atas, ini variabel page. Kita pasang paling atas saja, nggak apa-apa. Di sini aja ya. Sama dengan 1. Ya, jadi ketika file ini pertama kali di-reload, maka kita setting page-nya adalah halaman 1. Dan ketika ya kita panggil yaitu page, jadi tetap page 1. Nah, kemudian saat ada pagination, oke, saat ada pagination diklik, kita berikan nilainya nih, ini, page-nya berapa.
Jadi ini kan yang diambil. Di split datanya berapa, pack, jadi packnya nilainya sekarang berapa. Sesuai yang diklik di link pagination. Nah, jadi pack lagi ini dikirim. Oke, dipanggil lagi fungsi pack image. Nah, jadi selanjutnya kita ngambil lagi datanya variable pack menggunakan nilai yang ini. Jadi bukan lagi nilai yang awal ini. Selama halaman itu belum direfresh. Oke. Nah, kita sudah selesai untuk front end-nya, jQuery-nya sudah. Selanjutnya kita fungsikan di image controller untuk destroy. Jadi destroy kita buat ini find data, kemudian delete folder dan image. Kemudian kita buat delete data in label image. Oke. Jangan lupa ID-nya. Ya, ini sama saja dengan yang fungsi store mengenai delete image ini. Jadi, jika ada datanya, maka kita jalankan perintah ini. Nah, yang pertama ya, kita tentunya delete file dan folder ini. Kita buat dulu path-nya, lalu kita cek path-nya, filenya ada atau tidak. Kemudian kita delete file, kemudian kita delete folder. Kemudian setelah itu kita delete record. Oke. Sudah, kita coba simpan, lalu kita jalankan lagi. Ini kita refresh saja. Oke. Kita coba untuk upload. Kita delete. Oke, langsung aja forward ya. Nah, sekarang kita coba ke halaman 2. Dan ketika kita delete upload first, maka harusnya dia tetap berada di halaman 2. Oke, kita delete. Ya. Dia tetap berada di halaman 2. Oke, begitu ya teman-teman. Ya, semoga dengan video ini kita bisa memahami cara kinerja Ajax dengan menggunakan jQuery, lalu bagaimana menerapkannya di Laravel. Oke, sekian dulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Kalau masih ada yang belum jelas, silakan ditanyakan di kolom komentar. Tetap semangat belajar. Semoga bisa menjadi programmer yang bermanfaat. Oke, sampai jumpa di tutorial berikutnya dan salam programmer.